Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hadi Prabowo. Saya mahasiswa dari Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, angkatan tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Evaluasi Program Kamu Tematik di Kota Semarang berdasarkan aspek sosial. Artikel ini saya tulis dengan bimbingan dari Prof. Supriyadi dan Bapak Dr. Heni Setiawan. Pengertian program kamu tematik. Program kamu tematik diluncurkan pada tahun 2016 atas keputusan Bapak Wali Kota Semarang, yaitu Bapak Indra Prihadi. Program kamu tematik merupakan program unggulan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang dalam kerangka Gerbang Hebat. Gerbang Hebat sendiri merupakan akronim dari Gerakan Bersama Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran melalui harmonisasi ekonomi, edukasi, ekosistem, dan etos bersama masyarakat. Dalam program kamu tematik, masyarakat dilibatkan sebagai subjek, tidak hanya sebagai objek. Landasan teori. Evaluasi kamu tematik diperlukan karena yang pertama, menurut Munandar pada tahun 2008, masih adanya kendala struktural yang merintangi masyarakat untuk mendapat kesempatan yang adil dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, pembangunan yang berpusat pada manusia atau people-centered development menempatkan manusia sebagai inisiator dan tujuan pembangunan itu sendiri. Menurut Gordon pada tahun 1990, dan yang terakhir menurut Prasetyanti pada tahun 2015, pendekatan bottom-up akan lebih dapat mengidentifikasi kebutuhan, tujuan, strategi, dan aktivitas yang akan dilakukan. Evaluasi kampung tematik. Sudah ada kajian yang mengevaluasi kampung tematik. Kajian tersebut berjudul Penyusunan Evaluasi Program Kemiskinan dan Kampung Tematik, ditulis oleh Nana Karyada pada tahun 2019. Model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP atau Konteks, Input, Proses, dan Produk. Model tersebut dipakai untuk mendapatkan kesimpulan yang sudah didapat. Kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah dengan cara membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan dalam program kamu tematik di Kota Semarang. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian tersebut adalah survei, wawancara, checklist, dokumentasi, dan focus group discussion. Pembahasan terkait evaluasi program kamu tematik dibagi dalam 3 aspek, yaitu aspek infrastruktur atau fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. CIPP, model evaluasi konteks, input, proses, dan produk merupakan suatu kerangka komprehensif untuk melakukan evaluasi terhadap suatu program, proyek, personil, produk, institusi, dan sistem. Staffel BIM 2007. Konsep evaluasi CIPP. Menurut Chan pada tahun 2011, evaluasi pada konteks program dapat membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan penyelenggara layanan, dalam hal ini pemerintah atau swasta, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, evaluasi pada komponen input dapat membantu merumuskan rancangan proyek atau program yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, evaluasi komponen proses. Berguna untuk fokus untuk memantau proses berlangsungnya program dan kemungkinan hambatan yang muncul serta mengidentifikasi modifikasi atau tambahan apa yang diperlukan untuk program tersebut. Dan yang terakhir, evaluasi pada komponen produk. Merupakan upaya untuk mengukur, menginterpretasi, dan menjustifikasi luaran dari program tersebut terkait dengan manfaatnya, signifikansinya, serta kontribusinya secara berkeadilan. Hasil evaluasi kamu tematik berdasarkan aspek sosial. Menurut kajian tadi, hasil evaluasi kamu tematik berdasarkan aspek sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat peningkatan partisipasi masyarakat dengan melakukan berbagai kegiatan secara swadaya. Yang kedua, terdapat kegiatan yang dilakukan oleh Pemkot atau OPD terkait untuk pengembangan program kamu tematik di Kota Semarang. Yang ketiga, telah ada kegiatan yang telah dilakukan oleh lembaga masyarakat. Yang keempat, ada kelompok masyarakat yang aktif berperan sebagai penggerak aktivitas masyarakat di kampung tematik. Yang kelima, terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di lokasi kampung tematik. Dan yang terakhir, kegiatan gotong royong dan sistem penjagaan keamanan lingkungan atau Siskamling berlangsung dengan baik di lokasi kampung tematik. Kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, indikator dari aspek sosial dari evaluasi program tematik dapat dilihat dari 1. Keterlibatan masyarakat, pemerintahan, atau stakeholder. 2. Adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintahan, atau stakeholder. Dan 3. Frekuensi aktivitas masyarakat, pemerintahan, atau stakeholder. Kesimpulan yang kedua, yaitu luaran yang bisa didapat dengan menganalisa lebih dalam evaluasi program kamu tematik dilihat dari aspek sosial adalah yang 1. Identifikasi dampak pelaksanaan program kamu tematik terhadap aktivitas sosial di lingkungan masyarakat dan sekitarnya. 2. Identifikasi tingkat keberhasilan program kamu tematik. Dan 3. Identifikasi faktor pendorong dan penghambat program kamu tematik. Sekian presentasi dari saya. Atas kesempatan dan waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.